Chapter 186. Bai Xiaon menghela nafas. Keduanya bersimpati dengan Nick Trip dan mengagumi kesiapannya untuk memberi dan menerima. Tidak heran dia menjadi mata-mata. Dia benar-benar luar biasa. Bahkan hanya memikirkan wajah gadis itu membuatnya menghela nafas. Tak lama, dia berada di gua abadi Nick Trip, yang terletak di samping beberapa gua abadi murid sekte batin lainnya. Itu adalah gua sederhana, yang membuat Bai Xiaon memahami lebih jelas betapa kasar kehidupan Nick Trip di sekte itu. Itu hanya sekitar 10% sebesar gua Bai Xiaon di Spirit Stream Sect, dan bahkan tidak memiliki ruang depan, apalagi danau atau stasiun kerja meramu pil. Itu tidak lebih dari kamar batu dengan tempat tidur dan tikar meditasi. Bagaimana dia bisa selamat dari kesengsaraan itu? Pikirnya. Sambil menggelengkan kepalanya, dia duduk bersila untuk bermeditasi. Di luar, matahari terbenam. Kembali ke Spirit Stream Sect, sekte akan mulai tenang sekitar saat ini, ketika para murid duduk untuk beristirahat malam itu. Tapi sekte aliran darah berbeda. Saat malam tiba, Bai Xiaon bisa mendengar teriakan menggema di udara. Rupanya, para murid mengambil keuntungan dari kegelapan untuk saling bertarung dengan semangat baru. Menurut aturan sekte, para murid tidak seharusnya saling membunuh, tetapi selain itu, segala sesuatu diizinkan. Dengan demikian, kegelapan malam adalah ketika kebrutalan sejati sekte bersinar. Bai Xiaon mengalami kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang sangat berbeda dari Spirit Stream Sect. Mengambil napas dalam-dalam, dia menahan diri untuk tidak melangkah keluar, dan bahkan dengan hati-hati membuat beberapa perangkap di pintu masuk gua abadi. Baru pada saat itulah dia duduk bersila lagi untuk merenungkan langkah selanjutnya. Dalam perjalanan ke sekte aliran darah, dia membuat lebih banyak pertanyaan tentang Nick Trip peniru, dan mengetahui bahwa peninggalan yang tidak dapat rusak itu berada di jari tengah tangan besar, yang disebut Midley Peak. Jari atas dari Midley Peak adalah tempat kakek tua tinggal, dan merupakan tempat yang dilarang untuk murid-murid sekte dalam. Lagi pula, keempat puncak gunung disisihkan untuk para ahli pendirian yayasan saja. Murid sekte dalam seperti Nick Trip dibatasi ke area di belakang tangan. Adapun daerah jari atas, itu bahkan tidak dapat diakses oleh para sesepuh biasa dan pelindung dharma. Itulah salah satu alasan mengapa Nick Trip peniru tidak pernah bisa mendekati relik, dan juga mengapa ia ingin mencapai yayasan pendirian. Hanya pada saat itulah dia dapat memilih satu dari empat puncak gunung untuk didiami. Yayasan pendirian adalah langkah pertama, pikir Bai Xiaon. Aku akan memilih Midley Peak dan kemudian melanjutkan ke langkah dua, yang menjadi pelindung dharma. Sayang sekali aku hanya bisa berpura-pura berada di yayasan-yayasan Mortal Dao. Mencapai pendirian yayasan Ertring akan terlalu berat. Kalau tidak, aku bisa menjadi tetua. Setelah menjadi pelindung dharma, aku harus menjadi tetua. Itu langkah ketiga, dan juga langkah terakhir. Pada titik itu aku akan bisa mendapatkan akses ke peninggalan yang tidak dapat dihancurkan yang abadi, yang berada di bawah gua abadi kakek tua Midley Peak. Bai Xiaon mengambil napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa mencapai tujuannya akan membutuhkan waktu. Untuk bangkit dari menjadi murid sekte batin biasa sampai ke posisi Grand Elder Midley Peak akan menjadi jalan yang panjang untuk berjalan. Namun, tidak ada yang mustahil tentang itu. Setelah menetapkan tujuannya dengan tegas, Bai Xiaon menutup matanya dan mulai berlatih kultivasi. Mengabaikan mantra Violet Key Heavenspan untuk saat ini, ia fokus pada volume unding Life Rever Teknik Wei dari Raja Surgawi yang mati. Dia sangat penasaran untuk melihat apakah mengolah teknik di sini akan berbeda dari melakukannya di sekte Stream Roh. Begitu dia melepaskan Raja Surgawi yang tak mati, tubuhnya menggigil. Kembali ke sekte Stream Roh, mempraktikkan Raja Surgawi yang tak mati menyebabkan pemborosan energi vital yang mengerikan. Tanpa bahan-bahan berharga dan persediaan pil obat dalam jumlah besar, hampir tidak mungkin. Tetapi ketika dia mengolahnya di sini, Kidara naik dari tanah dan menuangkan ke dalam tubuhnya, dengan cepat mengisi kembali energi vitalnya dan memungkinkannya untuk mengolah teknik itu lebih cepat lagi. Keesokan harinya, sebuah getaran melandanya, bersama dengan sensasi berdenyut. Dia sudah bisa mengatakan bahwa dia lebih kuat dari sebelumnya. Matanya terbuka, dan mereka bersinar dengan gembira. Tempat ini seperti surga. Dia berlari tangannya di tanah, yang seperti menjalankannya di sepanjang kulit kematian raksasa. Hatinya bengkak karena kegembiraan. Teknik hidup abadi yang abadi benar-benar luar biasa. Raksasa ini tidak mengolahnya ke puncak absolut, itulah sebabnya ia meninggal. Bahkan setelah mati, tubuh dagingnya tetap tertinggal selama bertahun-tahun setelah kematiannya. Itu tidak membusuk atau apapun, dan akhirnya menjadi fondasi sebuah sekte. Itu hanya untuk menunjukkan betapa luar biasa teknik hidup abadi yang abadi. Dengan itu, dia melanjutkan kultivasinya. Waktu berlalu. 4 hari berlalu,
di mana Bai Xiaon akan pergi ke Tikeringan untuk membiasakan dirinya dengan sekte aliran darah. Saat dia melakukannya, dia akan mendapatkan lebih banyak informasi dari Nick Trip peniru, dan mulai mengikat wajah para murid sekte batin ke dalam ingatan. Dia juga bekerja pada ekspresi wajahnya sendiri, membuatnya terlihat lebih dan lebih ganas. Segera dia menyadari bahwa memancarkan aura pembunuh memerlukan sedikit bakat, yang segera dia mulai kerjakan. Dia juga melatih tawanya sampai kedengarannya jauh lebih menyeramkan dan menakutkan daripada sebelumnya. Namun, Nick Trip telah berkembang setinggi murid inner sekte bisa pergi, dan hanya selangkah lagi dari yayasan pembentukan. Sejauh yang diketahui kebanyakan orang, dia hampir sama kuatnya dengan seorang pembudidaya yayasan Mortal Dao, dan seseorang yang tidak akan dipancing oleh murid-murid sekte dalam lainnya. Hari-hari berlalu, dan tidak ada insiden yang terjadi. Suatu hari, Bai Xiaon sedang menumbuhkan Raja Surgawi yang tidak mati di guanya yang abadi, ketika ekspresinya tiba-tiba berkedip. Menengadah, dia memasang tampang paling garang dan menyeramkan yang dia mampu lakukan. Mata bersinar dengan cahaya yang menusuk, dia melihat keluar dari pintu masuk gua abadi. Tak lama, sebuah suara bisa terdengar di luar. Saudara muda Nick Trip, ini aku, Zhao Wuchang. Silakan keluar sebentar. Bai Xiaon segera bertanya kepada Nick Trip palsu tentang Zhao Wuchang, dan mengetahui bahwa dia adalah salah satu murid lain yang telah pergi ke dunia pedang yang jatuh. Terus terlihat sedingin dan seramis mungkin, ia muncul dari gua abadi yang memancarkan aura pembunuh. Beberapa meter dari pintu masuk adalah seorang pria parubaya. Apa yang kamu inginkan? Kata Bai Xiaon dengan dingin. Dia samar-samar mengingat Xiao Wuchang sebagai salah satu dari sekelompok murid sekte aliran darah yang telah menyergapnya, kemudian ketakutan setelah dia mulai membunuh mereka. Wajah Xiao Wuchang pucat pasi, dan pada saat yang sama, sengit dan menyeramkan. Dia sangat mirip serigala yang siap menerkam kapan saja. Dia memandang Bai Xiaon dari atas ke bawah, lalu memberikan senyum ala kadarnya dan berkata, Junior Brother Nick Trip, aku percaya kamu sudah sehat sejak terakhir kali kami bertemu. Aku di sini bukan untuk sesuatu yang sangat penting. Kita yang gagal di dunia pedang jatuh berkumpul untuk bertukar informasi dan mendiskusikan bagaimana mencapai pendirian Yayasan Mortal Dao. Karena kamu kembali juga, saudara muda Nick Trip, aku pikir aku mungkin juga mengundang kamu untuk datang juga. Zhao Wuchang, serta semua orang yang gagal dalam Valen Swordward, semuanya dalam posisi yang sangat canggung. Mereka terjebak antara sekte batin dan yayasan pendirian, dan tidak punya harapan untuk mencapai pendirian Yayasan Airtring. Dengan demikian, mereka tidak memiliki pilihan lain selain mengejar pendirian Yayasan Mortal Dao. Sayangnya, pendirian Yayasan Mortal Dao membutuhkan pil KB pendirian yayasan, dan untuk mendapatkan pil seperti itu di sekte aliran darah diperlukan seorang murid untuk membayar harga yang pahit. Oleh karena itu, para penyintas dari dunia pedang yang jatuh telah membentuk aliansi, dan Zhao Wuchang telah datang ke sini dengan tujuan untuk meminta Nick Trip bergabung dengan mereka. Oh, benarkah? Jawab Bai Xiaon. Setelah berpikir sejenak, dia mengangguk. Masuk ke grup ini akan memberinya akses ke informasi lebih lanjut, yang tentunya akan sangat membantu di masa yang akan datang. Melihat Bai Xiaon setuju, Zhao Wuchang tertawa, dan kemudian membawanya melalui sekte ke lokasi pertemuan. Saat mereka berjalan, dia sesekali memandang Bai Xiaon, dan merenungkan bahwa Nick Trip ini tampak sangat berbeda dari Nick Trip yang dia ingat. Aura pembunuhnya lebih kuat, dan tatapan menyeramkan di matanya bahkan lebih dalam. Nick Trip mungkin tidak berhasil dengan Airtring Foundation Establishment, pikir Zhao Wuchang, tetapi melarikan diri Bai Xiaon hidup-hidup bukanlah tugas yang mudah. Meskipun mereka menjaga jarak yang sehat di antara mereka ketika mereka berjalan, mereka mengobrol sedikit tentang beberapa hal acak. Ketika mereka hampir setengah jalan menuju pertemuan, tiba-tiba, langit mulai bergemuruh seolah-olah dengan guntur. Kabut berwarna darah berdenyut keluar ke daerah itu, melonjak seperti gelombang di laut. Di atas, beberapa penggarap yayasan pendirian yang telah terbang melewati berhenti di tempat dan membersihkan jalan, ekspresi rasa hormat di wajah mereka. Bai Xiaon mendongak kaget. Tidak terlalu jauh di kejauhan, di dalam kabut darah, tandu berwarna darah muncul. Tingginya sepenuhnya 30 meter, dan dikelilingi oleh sekelompok roh pendendam yang mengeluarkan jeritan tanpa suara. Membawa tandu di pundak mereka adalah 8 hantu setinggi gargole setinggi 3 meter yang memancarkan kabut hitam. Kulit mereka berwarna hijau, dan mereka memancarkan fluktuasi yang mirip dengan seorang pembudidaya yayasan, bersama dengan dingin yang mengerikan. Di kedua sisi tandu darah adalah barisan pelayan istana mengenakan gaun berwarna darah. Mereka cantik, tetapi sama sekali tanpa ekspresi, dan membawa lentera yang menyala di tangan mereka yang indah. Mereka hampir seperti membersihkan jalur untuk tandu darah saat melewati kabut. Benar-benar pemandangan yang menakjubkan. Bahkan Bai Xiaon benar-benar terguncang,
dan reaksi langsungnya adalah berasumsi bahwa seorang patriar akan datang. Namun, dia dengan cepat menyadari bahwa yang duduk di dalam tandu darah adalah seorang wanita muda. Dia mengenakan gaun merah tua, dan rambutnya yang panjang bergoyang karena angin. Mustahil untuk melihat wajahnya karena dia mengenakan topeng berwarna darah, yang dihiasi dengan bunga prem. Dagunya beristirahat di tangannya saat dia memandang ke kejauhan. Adapun basis budidayanya, itu berada di tahap yayasan pendirian, dan tekanan dari kekuatan spiritual yang terpancar dari jejak berisi beberapa tide flows yang menyebabkan kabut darah bergolak dan bergolak. Itu berarti bahwa wanita muda ini telah mencapai pendirian Earthring Foundation. Mata Bai Xiaon melebar karena iri. Dia tidak bisa berkeliling dengan gaya seperti itu di Spirit Stream Sect. Fakta bahwa pembudidaya yayasan sekte pendirian aliran darah mendapat perlakuan seperti itu membuatnya terkesiap. Ketika Zhao Wuchang melihat Bai Xiaon menatap tandu darah, jantungnya berdebar kencang. Hei, apakah kamu memiliki keinginan mati? Bisiknya, tundukkan kepalamu. Jika kamu tidak hati-hati, Nona Suemei akan menggali mata kamu. Dia mencapai 9 tide flows di Lone Hell Pocket Realm. Jika dia tidak tertarik pada Bai Xiaon bergabung dengan aliansinya, dia tidak akan pernah mengatakan apa-apa. Nona muda Suemei. Bai Xiaon tiba-tiba teringat Su Baochai menyebutkan terpilih dari sekte aliran darah dengan nama itu. Menundukkan kepalanya, dia melihat sekeliling untuk melihat semua murid sekte dalam lainnya di daerah melakukan hal yang sama. Chapter 187. Seorang pembudidaya yayasan Earthring sepele bisa disebut nona muda. Aku seorang kultivator pendirian yayasan Heavenstring, dan aku tidak bisa dipanggil tuan muda dalam sekte Stream Roh. Kesal dan iri, Bai Xiaon memanfaatkan momen ini untuk bertanya pada Nick Trip peniru tentang apa yang ia ketahui tentang Suemei. Imposter Nick Trip gemetar ketakutan karena Suemei, tetapi begitu dia mendengar pertanyaan Bai Xiaon, dia segera meluncurkan penjelasan. Nona muda Suemei memiliki latar belakang yang sangat mengesankan. Dia satu-satunya anak perempuan dari 8 patriark Bloodstream Sect yang baru-baru ini dipromosikan, Patriarch Limitless. Dia memiliki bakat laten yang mengejutkan, dan bahkan lebih terkenal daripada Song Kue. Ketika dia berada di kondensasi Qi, dia menghabiskan sebagian besar waktunya berkultivasi di puncak leluhur, dan jarang keluar. Dia harus keluar dan masuk sekte sekarang karena dia telah mencapai yayasan pendirian. Patriarch Limitless awalnya berasal dari Middle Peak, jadi ada kabar bahwa Nona Suemei selalu dianggap tetua di sana. Mungkin, dia akan berusaha untuk memperjuangkan posisi Master Darah Puncak Tengah. Bai Xiaon sudah agak terpana oleh apa yang dia katakan. Di setiap generasi, Enik Cri peniru melanjutkan, sekte aliran darah memiliki 4 tuan darah, satu untuk setiap puncak gunung. Perebutan posisi pada 3 puncak lainnya telah berakhir, tetapi posisi di Middle Peak masih terbuka. Sekarang, Nona muda Suemei telah mencapai yayasan pendirian, langkah selanjutnya adalah bersaing dengan kakek tua dari Middle Peak untuk mengambil status penguasa darah. Jika Song Kue telah mencapai Heavendale Foundation Establishment, dia akan memenuhi syarat untuk posisi itu. Tetapi karena dia hanya di level Earthring, Song Clan tidak akan membiarkannya melawan bibinya. Bibinya? Bai Xiaon bertanya, terkejut. Ya, jawab Nick Trip penipu. Grand Peak Elder Midley Song Junwan adalah bibi Song Kue. Tiba-tiba, nada suaranya berubah menjadi lebih membingungkan daripada sebelumnya. Senior Bai, karena kita berbicara tentang penguasa darah, ada rahasia yang perlu aku beritahukan padamu. Tahukah kamu bahwa ada posisi yang bahkan lebih tinggi dari penguasa darah? Ya, tentu saja ada tingkat pencabik darah, tetapi ada sesuatu yang lebih tinggi dari itu. Aku cukup yakin itu bahkan di atas tingkat patriark. Pernahkah kamu mendengarnya? Bai Xiaon tidak bisa menahan diri untuk tidak tertarik dengan nada suara misterius peniru Nick Trip. Ada apa? Tanyanya. Imposter Nick Trip berdeham dan kemudian dengan bangga melanjutkan berkata, menurut legenda, di atas tingkat patriark adalah iblis darah. Iblis darah. Hati Bai Xiaon mulai berdebar. Itu adalah gelar yang tampaknya benar-benar mendominasi. Bahkan hanya mendengarnya saja disebutkan menyebabkan kulitnya merangkak, hampir seolah-olah dia telah melihat iblis sejati. HMPH. Lihat seberapa kuat sekte aliran darah. Biarkan aku memberitahu kamu, siapapun yang bisa mendapatkan kristal darah dari salah satu puncak gunung sekte aliran darah dapat menjadi ahli darah. Pengecualian adalah Ancestor Peak, tentu saja. Adapun kristal darah, mereka berasal dari tubuh leluhur darah, di sungai Heavenspan, yang tangan sucinya berfungsi sebagai dasar dari seluruh sekte. Menurut legenda, tubuh leluhur darah tidak hanya berisi kristal darah,
itu juga mengandung warisan rahasia. Siapapun yang mengambil warisan itu akan menjadi iblis darah, dan akan memimpin sekte aliran darah untuk mendirikan legenda baru. Tentu saja, itu hanya legenda. Jangan menganggapnya terlalu serius. Banyak orang di sekte berpikir itu hanya cerita. Imposter Nick Trip menghela nafas. Bai Xiaon mengambil napas dalam-dalam, dan jantungnya berdebar kencang. Kebanyakan orang mungkin berpikir bahwa legenda itu tidak lebih dari sebuah cerita, tetapi dia tidak percaya itu. Sejauh menyangkut dirinya, sangat mungkin bahwa leluhur darah raksasa di bawah sungai Heavenspan mungkin memiliki warisan luar biasa yang menunggu untuk diambil. Pada titik ini, tandu darah telah membuat jalan ke kejauhan ke arah puncak leluhur. Para penggarap yayasan pendirian secara bertahap bubar, dan semua orang di tanah menghela nafas lega. Mata Zhao Wuchang berkilauan karena iri hati. Kamu benar-benar punya nyali, jika tanya. Untung nona muda Suemei tidak melihatmu memandangnya. Dia pasti akan menggali matamu jika dia melakukannya, dan mungkin bahkan mengalahkanmu sampai mati. Jadi sombong, kata Bai Xiaon dengan anggukan. Dalam hati, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit jijik, tetapi dia tidak membiarkan itu muncul di wajahnya. Dengan itu, Zhao Wuchang memimpin jalan menuju pertemuan. Di dekat perbatasan punggung tangan ada sebuah gua abadi milik seorang murid yang telah pergi ke Lone Hell Pocket Realm tetapi gagal untuk mengumpulkan energi Earthring yang cukup untuk membentuk bahkan aliran tidak tunggal. Meskipun dia gagal, basis kultivasinya telah meningkatkan beberapa, dan dia akhirnya dikenal sebagai salah satu murid teratas di antara mereka yang gagal. Begitu Bai Xiaon memasuki gua abadi, dia melihat selusin murid lainnya di lingkaran besar kondensasi Qi. Mereka semua dengan marah mengeluh satu sama lain. Jika pernah mendapat kesempatan, aku pasti akan membunuh Lin Mu itu dari Pil Stream Sect. Satu-satunya alasan aku gagal adalah karena dia mengambil begitu banyak energi untuk bumi. Lin Mu benar-benar kejam. Aku mendengar bahwa, untuk memajukan kultivasinya, ia benar-benar menanam benih Dao di murid-murid Pil Stream Sect lainnya. Dia membawa seluruh generasi murid untuk menghancurkan demi keuntungannya sendiri. Lin Mu mungkin buruk, dan Sui Fang dari Profound Stream Sekte sangat kejam, tetapi mereka pada dasarnya adalah semut dibandingkan dengan orang yang paling menyebalkan dari semua. Bai Xiaon dari Valen Sword Abyss. Bai Xiaon itu adalah iblis sejati. Dia lebih ganas dari siapapun di sekte aliran darah. Hanya beberapa orang yang kembali hidup dari Valen Sword Abyss. Bisakah dua tanah suci lainnya dibandingkan dengan itu? Aku mendengar bahwa Bai Xiaon menebang orang dengan santai seperti gandum sabit. Dia sangat sombong sehingga dia bahkan meminum darah mereka setelah dia membunuh mereka. Yang harus ia lakukan adalah menabrak kamu, dan kamu meledak. Ketika Bai Xiaon masuk untuk mendengar orang-orang membicarakannya, hatinya berdebar, tetapi setelah mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia ada di sana sebagai Nick Trip, dia menenangkan diri dan bergabung dengan grup. Para murid lainnya mengangguk memberi salam, dan terus menceritakan kisah tentang Bai Xiaon. Bai Xiaon adalah musuh bebuyutanku seumur hidup, kata Zhao Wuchang, mengepalkan tangannya begitu keras sehingga urat nadi keluar pada mereka. Bahkan saat dia menggertakkan giginya dalam kemarahan, rasa takut yang tersisa bisa terlihat di matanya. Jangan khawatir, kakak Zhao, kata salah seorang murid dengan nyaman. Aku mendengar pemimpin sekte telah memberikan hadiah resmi pada Bai Xiaon. Siapapun yang membawa di kepalanya akan dihargai dengan harta yang berharga, dan juga akan mendapatkan buah inti emas. Murid-murid lain tampak bersemangat pada prospek, tetapi mata Bai Xiaon melebar, dan jantungnya mulai berdebar lebih keras. Buah inti emas. Pikirnya, itu secara signifikan dapat meningkatkan peluang mencapai formasi inti. Sekte aliran darah ini terlalu ganas. Bahkan ketika dia terengah-engah, murid aliran darah sekte lainnya tertawa dingin dan berkata, itu bukan apa-apa. Beberapa hari yang lalu aku mendengar bahwa 3 master darah besar dikirim untuk memburu Bai Xiaon. Jika dia berani melangkah keluar dari sekte Stream Roh, dia akan terbunuh di balik bayang-bayang keraguan. Bahkan ketika semua orang di Gua Abadi menggertakkan gigi dan memaki, orang-orang menyadari bahwa Bai Xiaon tidak mengatakan apa-apa. Zhao Wuchang memandang dengan terkejut. Junior Brother Nick Trip, mengapa kamu tidak ikut? Kamu hampir terbunuh oleh Bai Xiaon. Apa yang kamu pikirkan tentang dia? Semua orang berpaling untuk melihat Bai Xiaon. Bai Xiaon gemetar dalam hati karena ketakutan, tetapi begitu dia mendengar Zhao Wuchang memanggilnya, dia menjulurkan dadanya dan memukulnya dengan telapak tangannya. Ekspresi sengit ke ekstrim, dan mata benar-benar merah, dia berkata, aku akan memberitahu kamu bagaimana hal-hal berdiri di antara aku dan Bai Xiaon. Pada akhirnya, dia akan mati, atau aku akan.
Bahkan tidak berbicara tentang Bai Xiaon di depanku. Seluruh tujuan hidup aku adalah untuk mengakhiri hidupnya sebelum waktunya. Dia kemudian terus mengekspresikan tekadnya untuk membunuh Bai Xiaon, kata-katanya semakin bertambah ganas. Murid-murid lain mulai mengangguk, dan beberapa dari mereka, termasuk Zhao Wuchang, merasa seperti dia mengekspresikan sentimen mereka dengan sempurna. Percakapan berlanjut, dan segera topik berubah, di mana Bai Xiaon menghela nafas lega. Sekte aliran darah benar-benar terbukti sebagai tempat yang berbahaya, dan dia sudah mulai merindukan sekte aliran roh. Pada satu titik, ada jeda dalam percakapan, di mana pemilik gua abadi, yang paling kuat dari para murid yang hadir, melihat sekeliling dan kemudian berkata, "Ya ada sesuatu yang penting yang perlu aku sampaikan kepada kamu semua. Aku telah membuat beberapa penyelidikan, dan mengetahui bahwa sekte tersebut telah memutuskan apa yang harus dilakukan dengan kita yang gagal di Yayasan Pendirian Tanah Suci. Tampaknya, mereka akan memberi kita kesempatan lagi." Seketika, para murid lainnya menatapnya dengan ekspresi serius. Dengan asumsi itu adalah kesempatan untuk mencapai pendirian Yayasan Mortal Dao. Selanjutnya, ya maka itu berarti kita akan membutuhkan pil pendirian yayasan. Kemungkinan besar, kesempatan ini akan datang dalam bentuk percobaan dengan api di mana kita bersaing untuk pil itu. Aku juga diberitahu bahwa tidak semua orang akan mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam persidangan dengan api. Sebelum dimulai, kita akan diberi misi oleh sekte, dan hanya mereka yang menyelesaikan misi mereka yang memenuhi syarat untuk bergabung dengan kompetisi. Bai Xiaon berkedip, dan kemudian berpura-pura terlihat bijaksana dan seram pada saat yang sama. Pemilik gua abadi memandang sekeliling ke semua orang, mata berkedip, lalu melanjutkan, teman-teman, jangan lupa bahwa kita bukan satu-satunya yang gagal di Tanah Suci. Ada beberapa penyendiri di luar sana yang menolak untuk bergabung dengan tim kami. Kita perlu bergabung untuk menghilangkan mereka, dan memastikan bahwa salah satu dari kita mendapatkan pil pendirian yayasan. Mustahil untuk mengatakan apa yang sebenarnya dipikirkan orang, tetapi di permukaan, semua orang tampaknya mendukung gagasan itu. Setelah menyuarakan persetujuan mereka, mereka mengobrol lagi tentang berita sekte sebelum bubar. Bai Xiaon berjalan sepanjang sekte, langit di atasnya perlahan tumbuh gelap. Ketika dia memikirkan masalah persidangan dengan api, dia menyadari bahwa dia harus mencoba mencari cara untuk mencegah yang lain agar tidak berhasil mencapai yayasan pendirian. Untuk semua maksud dan tujuan, sekte aliran darah adalah musuh sekte aliran roh. Saat dia berjalan sambil berpikir, matanya tiba-tiba melotot, dan dia berputar, tangan kanan keluar untuk meraih seseorang yang telah berjalan di belakangnya. Orang itu tidak mengantisipasi bahwa dia akan begitu cepat, dan gagal menghindari tangannya. Namun, apa yang Bai Xiaon akhirnya ambil adalah dada orang itu. Dasar iblis nakal. Apa? Kamu ingin melakukannya di sini? Itu adalah seorang wanita parubaya, wajahnya bersilangan dengan bekas luka. Salah satu bekas luka bahkan mengalir dari bagian atas dahinya sampai ke kedua bibirnya. Berdiri di sana dengan cahaya bulan menerjang ke bawah ke arahnya, dia hampir tampak seperti poltergeist. Basis kultivasinya berada di tingkat ke-10 Ki kondensasi, dan tatapan genit bisa dilihat di matanya. Bai Xiaon menatap dengan kaget, dan kemudian dengan cepat menarik tangannya kembali. Yah, tidak apa-apa, kata wanita itu. Jika kamu menginginkan hal-hal seperti itu, aku akan mengikuti petunjuk kamu. Dia mengangkat alisnya dengan genit, dan baru saja akan melepas pakaiannya ketika Bai Xiaon melarikan diri ke arah yang berlawanan. Sialan, Nick Trip, katanya, berapa banyak pacar yang kamu miliki di sekte ini? Wanita itu memanggilnya untuk kembali, tetapi Bai Xiaon bahkan tidak berhenti berlari. Aku tidak begitu yakin, balas Nick Trip palsu dengan nada takut. Bertahan dalam sekte aliran darah bukanlah hal yang mudah. Selama bertahun-tahun, aku terhubung dengan siapa saja yang bisa memberi aku pil obat. Mata Bai Xiaon menjadi kosong. Chapter 188. Kembali di guanya yang abadi, Bai Xiaon duduk di sana dengan cemberut dan mendesah. Dia tidak yakin apa yang harus dipikirkan tentang Nick Trip palsu. Di satu sisi, dia merasa sedikit kasihan padanya. Namun, setelah mengambil alih identitasnya, dia harus berurusan dengan kemungkinan bahwa dia mungkin memiliki semacam hubungan dengan murid perempuan yang dia temui. Jika mereka cantik, dia bahkan mungkin berpikir untuk mengakui kasih sayang mereka. Sayangnya, tidak ada murid perempuan yang mau memberikan pil obat ke Nick Trip yang sangat tampan. Untung tidak ada yang tahu siapa aku sebenarnya. Kalau tidak, reputasi aku yang sebenarnya mungkin akan ternoda. Sambil mendesah, ia memutuskan bahwa di masa depan, ia akan melakukan yang terbaik untuk tetap tinggal di dalam ruangan. Dengan itu, ia mulai berlatih kultivasi. Biasanya, dia tidak akan bekerja begitu keras dalam kultivasi,
Tetapi manfaat dari bekerja dengan Raja Surgawi yang abadi di tempat ini terlalu bagus untuk tidak dimanfaatkan. Dia tahu bahwa dia memiliki peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya di sini, dan itu tidak bisa ditinggalkan. Setelah beberapa pemikiran, dia bahkan mencoba menggunakan unding Life Forever Technique W untuk menghasilkan setetes darah abadi sejati. Sayangnya, unding blood berasal dari volume terakhir, dan pada titik ini, yang bisa ia lakukan hanyalah menyerap ki darah dari area tersebut. Tidak mungkin untuk membentuknya menjadi darah abadi pada titik ini. Meski begitu, dia sangat senang dengan prospek yang diletakkan di depannya. Dia juga diam-diam menanam mantra Violet Ki Heavenspan, terus mencairkan air sungai Heavenspan yang ada di laut spiritualnya. Basis kultivasi sejatinya terus membuat kemajuan. Selanjutnya, mata Dharma Heavenspan, yang disembunyikan oleh kekuatan topeng, juga menjadi lebih kuat. Apa yang paling ia antisipasi adalah Mountain Shaking Bash. Setelah mencapai kekuatan 10 mammoth, aku dapat membentuk badan hantu berserk. Maka aku akan menyelesaikan level pertama dari Raja Surgawi yang abadi. Ketika dia terus bekerja dengan Raja Surgawi yang tak mati dan menyerap ki darah, dia merasakan kekuatannya tumbuh, dan itu memenuhi hatinya dengan antisipasi. Dalam beberapa hari, aku seharusnya memiliki kekuatan 2 mammoth purba itu. Aku sudah semakin dekat dengan kekuatan 10. Dan aku hanya di punggung tangan. Begitu aku masuk ke salah satu jari, aku harus maju bahkan lebih cepat. Dalam kegembiraannya, dia berpikir tentang bagaimana 5 puncak gunung dari sekte aliran darah semua memiliki air terjun darah. Agaknya, jika dia berlatih kultivasi di dekat air terjun darah, kemajuannya akan luar biasa. Menghela nafas, dia tidak bisa berhenti berpikir tentang bagaimana sekte aliran darah benar-benar adalah tanah suci pribadinya sendiri. Dia tidak meninggalkan pekerjaannya dengan kekuatan protomagnetik dan sihir agung pengendali manusia. Meskipun dia belum melakukan percobaan apapun baru-baru ini, dia telah menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan dan menganalisis subjek. Sebulan berlalu. Selama waktu itu, ia tidak pernah meninggalkan guanya yang abadi. Namun, dia bisa mengamati daerah di luar, dan sering melihat murid-murid sekte aliran darah saling bertarung. Pada satu titik, ia bahkan melihat seorang murid terbunuh tidak terlalu jauh dari guanya yang abadi. Jika itu terjadi di sekte Stream Roh, itu akan menjadi masalah besar. Tetapi dalam sekte aliran darah, itu tidak menyebabkan banyak keributan. Namun, dia mendengar dari seseorang yang lewat bahwa orang yang telah membunuh murid lain telah dieksekusi dengan singkat. Bagaimanapun, Bloodstream Sect memungkinkan pertempuran, tetapi tidak membunuh, dan mereka dengan ketat menegakkan aturan mereka. Siapapun yang melewati batas akan menemui akhir yang brutal. Sepertinya mereka meningkatkan kalajengking, pikir Bai Xiaon. Meskipun Bloodstream Sekte tampak kacau dan tanpa aturan, kebenarannya adalah bahwa ada perintah untuk itu. Beberapa hari lagi berlalu, dan tersiar kabar bahwa telah dibuat pengaturan bagi mereka yang gagal di Yayasan Pendirian Tanah Suci. Seperti yang dikatakan murid itu dalam pertemuan itu, mereka akan memiliki kesempatan untuk bergabung dengan persidangan dengan api untuk mencapai Yayasan Pendirian. Untuk memenuhi syarat untuk persidangan dengan api, mereka harus menyelesaikan misi yang ditetapkan oleh sekte. Setiap orang menerima misi yang berbeda, dan Bai Xiaon harus pergi ke Corpse Peak dan memurnikan mayat. Bai Xiaon menemukan sifat misi agak menjijikan. Namun, terlepas dari kenyataan bahwa gagasan bekerja dengan mayat itu menjijikan, ia tidak dapat mengubah tugas itu. Jika dia ingin akhirnya sampai ke peninggalan yang tidak dapat dihancurkan, dia harus mengertakkan giginya dan menerima misinya. Itulah satu-satunya cara dia bisa masuk ke persidangan dengan api, mendapatkan pil Yayasan Pendirian, dan mencapai di Yayasan Pendirian. Kemudian dia bisa memilih untuk menjadi pelindung Dharma di puncak tengah. Dalam perjalanannya ke sekte aliran darah, ia sering berpikir untuk muncul sebagai ahli pendirian Earthring Foundation. Meskipun beberapa murid yang melarikan diri dari Fallen Sword World mungkin melihat Nick Trip dibunuh, ada beberapa cara untuk menjelaskan bagaimana dia sekarang hidup. Lagi pula, semua orang memiliki sihir yang menyelamatkan jiwa. Namun, jika dia muncul dengan basis budidaya Earthring Foundation Establishment, itu akan menjadi masalah yang berbeda. Terlepas dari kekacauan di dunia pedang yang jatuh menjelang akhir, semua orang telah memperhatikan dengan sangat dekat dengan energi Earthring dan siapa yang menyerapnya. Kembali ke sekte sebagai pembudidaya pendirian Yayasan Earthring akan terlalu mencurigakan, jadi pada akhirnya, dia meninggalkan ide itu. Keesokan harinya saat matahari terbit, Bai Xiaon meninggalkan gua abadi dengan semangat tinggi. Membawa selip giok misi bersamanya, dia menuju ke Corpse Peak. Hanya dengan selip batu giok itulah dia benar-benar bisa memasuki Corpse Peak. Ada banyak kilang mayat di Corpse Peak, bahkan beberapa di kaki gunung. Itulah tepatnya di mana Bai Xiaon harus pergi untuk menerima misinya yang ditugaskan. Bahkan dari kejauhan, dia bisa melihat kilang mayat yang menjadi tujuannya.
Itu adalah bangunan besar, berbentuk silindris dan hitam pekat. Asap hitam yang berbahaya keluar dari bagian atas gedung untuk naik ke langit. Ada banyak pintu masuk dan keluar ke gedung, dengan murid-murid sekte dalam masuk dan keluar dari mereka terus-menerus. Ekspresi serius terlihat di wajah para murid yang meninggalkan gedung, dan kulit mereka pucat, seolah-olah mereka belum pernah melihat cahaya hari selama bertahun-tahun. Mereka adalah orang-orang yang, tidak seperti Bai Xiaon, telah mengambil inisiatif untuk menerima misi pemurnian mayat dari sekte untuk tujuan budidaya dan belajar. Saat dia berjalan ke kilang mayat, dia tiba-tiba melihat seseorang yang dikenalnya. Itu Su Xiaoshan, yang berdiri di sana di gerbang utama menuju ke kilang, tangannya menggenggam di belakang punggungnya. Basis kultivasinya memancarkan fluktuasi pendirian Yayasan Earthring, dan ia memiliki 3 pengawal tanpa suram berdiri di belakangnya ketika ia menegur beberapa murid sekte batin. 1. Apakah kamu tahu berapa banyak yang aku bayarkan untuk membeli kilang mayat ini dari sekte? Bodoh. Tempat ini milikku. Aku harus menjual semua properti aku yang lain untuk membelinya. Jika aku tidak mendapat untung cukup untuk membeli jimat kertas, kalian semua akan menyesal. Aku tidak percaya kamu menghancurkan salah satu mayatku. Itu mungkin tidak lebih dari mayat biasa, tapi itu masih berharga. Aku memperingatkan kamu, banyak dari kamu sebaiknya membayar aku kembali, kalau tidak aku akan mengubah kamu menjadi mayat untuk disempurnakan. Para murid sekte batin bergetar, wajah mereka pucat saat mereka segera mengakui kegagalan mereka. Akhirnya, Su Xiaoshan melambaikan tangannya dengan jengkel untuk mengusir mereka. Ekspresi gelap di wajahnya, dia melirik ke sekeliling daerah itu dan melihat Bai Xiaon. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu tidak bisa datang dan pergi sesuka kamu di sini. Bai Xiaon mengambil waktu sejenak untuk menenangkan diri. Jika Su Xiaoshan berani berbicara dengannya sedemikian rupa di Valen Sword Abyss, dia akan membuat pekerjaan pendek darinya. Tapi sekarang, yang dia lakukan hanyalah melambaikan tangan kanannya, mengirim slip giok misi ke arahnya. Su Xiaoshan mengerutkan kening saat dia memeriksa slip giok. Kemudian dia kembali menatap Bai Xiaon. Aku ingat kamu. Kamu ada di sana ketika kita semua berperang Bai Xiaon. Jadi, kamu berhasil hidup-hidup. Ekspresinya sedikit melembut. Dia memiliki perasaan campur aduk tentang semua yang telah terjadi di Valen Sword Abyss. Dia masih mengagumi Bai Xiaon dari Spirit Stream Sect, dan ketika dia berpikir tentang bagaimana mereka telah saling bertarung dan bertengkar, dia tidak bisa menahan nafas. Orang itu pasti permata dari sekte Stream Roh sekarang, pikirnya, menggelengkan kepalanya. Baiklah, ayo masuk. Mengingat kami berdua veteran dari Valen Sword Abyss, aku akan memberi kamu beberapa tips tentang pemurnian mayat. Saat Su Xiaoshan memimpin, Bai Xiaon memasang ekspresi seram ke wajahnya dan mengikuti. Tak lama, mereka berada di salah satu kamar pribadi di dalam kilang mayat, yang biasanya disebut sebagai gua mayat. Ruang silinder tidak terlalu besar. 9 lampu minyak memancarkan cahaya misterius yang gagal menghilangkan kegelapan yang suram. Di tengah ruangan ada sebuah sumur dalam. Air adalah warna darah, dan tampak aneh dan fantastis. Mengambang di air adalah orang mati. Mayat itu milik seorang lelaki kekar dengan ekspresi ganas di wajahnya. Dia tidak terlihat seperti orang baik dengan cara apapun, dan ada luka fatal di dahinya. Kulit di sekitar luka telah layu secara signifikan, berubah menjadi pola yang menyerupai bunga prem. Su Xiaoshan tidak terbiasa dengan semua mayat di semua gua mayat, tetapi begitu dia melihat yang ini, dia berbisik, orang ini terbunuh oleh tikus Suehai itu. Fakta bahwa dia mati berkelahi dengannya menunjukkan bahwa dia pasti memiliki basis kultivasi yang luar biasa ketika dia masih hidup. Bai Xiaon mengintip ke mayat, dan tanda di dahinya. Segera, hatinya menjadi dingin. Jelas, di Korps Sepik, kami fokus pada mayat, lanjut Su Xiaoshan. Secara umum, mayat-mayat itu mulai dari yang biasa dan perlahan-lahan maju melalui level-level sampai mereka mencapai puncak. Levelnya adalah sebagai berikut: zombie pucat, zombie bayangan, hantu terbang, Grand Lich. Misi kamu adalah membuat mayat ini menumbuhkan rambut putih. Maka itu akan berubah dari mayat biasa menjadi zombie pucat. Metode untuk melakukannya dijelaskan dalam slip batu giok ini. Mengingat kamu berada di tingkat ke-10 Ki Condensation, dan telah ada untuk sementara waktu, kamu mungkin pernah mendengar sedikit tentang cara kerjanya. Gunakan basis kultivasi kamu untuk mengkatalisasi tangki darah, dan kemudian menenggelamkan jenazah di dalam. Tentu saja, ada banyak detail lain yang harus kamu kuasai. Jika kamu bekerja dengan cepat, kamu dapat menyelesaikan tugas dalam setengah tahun. Dengan itu, dia menyerahkan Bai Xiaon 2 slip giok. Salah satunya berisi informasi tentang metode pemurnian mayat, dan yang lainnya dapat digunakan untuk mengendalikan mayat itu sendiri.
Kemudian, dia berbalik untuk pergi. Bai Xiaon tidak ingin membuang waktu sebanyak itu. Melihat mayat itu, dia bertanya, ya apakah ada cara untuk membuatnya lebih cepat? Su Xiaoshan tertawa dingin. Lebih cepat? Tentu saja. Jika kamu memberikan obat roh yang cukup pada mayatnya, maka prosesnya akan berjalan lebih cepat. Faktanya, jika kamu cukup baik, mungkin kamu bisa membuat pil 9 kata darah. Dengan salah satu dari itu, kamu bisa selesai dalam 10 hari. Ditambah lagi, mayat itu akan menjadi Grand Lich, sekuat Patriark. Aku lupa kalau kamu benar-benar bisa melakukan sedikit ramuan obat. Mungkin kamu harus mencobanya. Dia tertawa lagi. Aliran darah murid-murid sekte biasanya menghabiskan waktu mereka untuk bertarung, dan sebagian besar menganggap obat-obatan meramu sebagai buang-buang waktu. Su Xiaoshan menjentikan lengan bajunya dan meninggalkan Bai Xiaon sendirian di gua mayat. Bai Xiaon menatap ke bawah pada mayat yang mengambang di sumur, dan segera, matanya menyala. Mereka tidak menyukai aku meramu pil di Spirit Stream Sect, tapi sekarang aku di Sect Stream Darah. Aku akhirnya bisa membuat pil meramu lagi. Menjadi seorang apotek besar benar-benar terbukti menjadi sakit kepala besar. Dia menghela nafas. Chapter 189. Bertahun-tahun dari sekarang, dengan bangga aku bisa memberitahu keturunanku bahwa Bai Xiaon menempuh jalan panjang yang berliku. Dia mengangkat binatang buas di sekte Stream Roh, dan meramu obat di sekte aliran darah. Bai Xiaon benar-benar merasa bangga dengan dirinya sendiri. Mempertimbangkan betapa kerasnya dia bekerja, jika dia tidak menjadi apoteker Grandmaster dan membuat pil Life Forever Never Die, itu akan sangat tidak adil. Namun, aku harus berhati-hati. Ini bukan sekte Stream Roh. Orang-orang ini brutal. Jika aku memprovokasi mereka karena ramuan obat aku, mereka mungkin tidak akan hanya melempar batu, mereka akan menyerang dengan barang magis. Pikiran itu membuatnya sangat gugup sehingga ia mulai ragu-ragu. Setelah berpikir lebih lanjut, dia mengertakkan gigi, dan matanya bersinar dengan tekad. Jika aku ingin menjadi apoteker terhebat di dunia, jika aku ingin hidup selamanya dan ada untuk selamanya, lalu bagaimana aku bisa membiarkan sekte aliran darah yang sepele ini menghentikanku? Aku pasti akan meramu beberapa pil. Ayo. Ketika ada obat terlibat, Bai Xiaon tidak takut pada siapapun. Meskipun ekspresinya tampak dingin dan menyeramkan, dia benar-benar menggertakkan giginya dan memberikan peringatan kepada angin. Dia tidak ingin terjebak di gua mayat menatap mayat lebih lama dari yang seharusnya. Dia tidak tertarik pada hal-hal seperti itu. Karena itu, dia akan menggunakan kemampuannya dengan obat roh untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan misi. Lalu dia bisa meninggalkan Korpse Peak untuk selamanya. Setelah mempelajari misi Giok tergelincir untuk sementara waktu, dia mulai tertawa kecil. Yang harus aku lakukan adalah membuat mayat itu menumbuhkan rambut putih, kan? Sederhana. Aku hanya perlu meramu dupa obat yang menumbuhkan rambut. Di Bloodstream Sect, mayat apapun yang tumbuh rambut putih adalah zombie pucat. Itu adalah pengetahuan umum. Belum pernah ada zombie biasa dengan rambut putih. Bai Xiaon menggosok dagunya dengan serius sambil melihat air berwarna darah di waduk dan mayatnya. Kemudian dia duduk bersila dan mulai secara mental meninjau semua formula obat yang dia tahu. Pada dasarnya tidak mungkin menggunakan pil obat untuk menyelesaikan masalah dengan mayat. Dia harus meramu dupa obat. Setelah membakarnya, asap akan muncul yang akan bergabung ke dalam mayat dan mengubahnya. Beberapa hari kemudian, matanya sudah benar-benar merah. Dia mondar-mandir di gua mayat, datang dengan satu ide demi satu. Beberapa ide dia segera dibuang, yang lain dia habiskan waktu menganalisis secara detail. Dia bahkan bertanya kepada Nick Trip tentang jenis bahan obat yang mereka miliki di Bloodstream Sect, dan terkejut mengetahui bahwa banyak dari mereka yang tidak dikenal dalam Spirit Stream Sect. Menggunakan beberapa poin prestasi Nick Trip, ia pergi dan membeli beberapa bahan, terutama yang unik untuk sekte aliran darah. Dia terkejut menemukan bahwa harga bahan-bahan jauh lebih rendah di sini. Rupanya, sekte aliran darah melakukan itu untuk mendorong para murid untuk bekerja pada meramu obat-obatan, meskipun tidak banyak manfaatnya. Untuk murid Bloodstream Sect, meramu obat hanya akan mengambil waktu dari semua pertempuran yang mereka lakukan, dan akan menghabiskan banyak sumber daya. Mengapa begitu banyak pekerjaan ketika mereka hanya bisa keluar dan merampok orang lain? 7 hari berlalu. Setelah melakukan banyak penelitian untuk memahami bagaimana menggunakan tanaman obat aliran darah sekte bersama dengan tanaman obat Spirit Stream Sekte, ia akhirnya datang dengan formula obat yang unik. Itu hanya memiliki satu fungsi, menumbuhkan rambut putih. Idenya sederhana. Tidak masalah apakah mayat itu pada dasarnya kuat atau lemah, misinya adalah membuatnya tumbuh rambut putih. Meskipun dia tidak yakin seberapa kuat jenazahnya setelahnya, itu tidak terlalu berarti baginya.
Dia melakukan 2 hari lagi pekerjaan mental untuk memastikan bahwa formula obatnya sempurna. Kemudian, tepat setelah malam tiba, dia membuka matanya dan dengan bersemangat menghasilkan tungku pil. Mengambil 2 kristal Earth Flame, dia mulai mengerjakan setumpuk dupa obat tingkat 3. 2 bulan berlalu. Orang lain yang bekerja pada mayat sudah melihat transformasi dimulai. Namun, mayat Bai Xiaon tidak membuat kemajuan sama sekali. Tentu saja, dia tidak peduli tentang itu. Dia benar-benar asyik meramu obat. Di Bloodstream Sect, orang-orang biasanya tidak menghabiskan banyak waktu untuk berinteraksi satu sama lain. Selama lebih dari 2 bulan dia berada di gua mayat, tidak ada seorang pun yang datang untuk berbicara dengannya, yang sejauh ini baik-baik saja. Dia telah berkali-kali gagal menghasilkan satu dupa obat tingkat 3, dan setiap kali melakukannya, dia akan menganalisis semuanya dengan hati-hati dan kemudian memulai dari awal. Kadang-kadang, suara gemuruh bergema, tetapi mengingat keterampilan Bai Xiaon saat ini dalam dao pengobatan, ia sangat nyaman dengan obat-obatan roh tingkat 3. Meskipun dia gagal, tidak ada efek samping bencana yang akan menyebabkan kekacauan di daerah tersebut. 3 hari lagi berlalu. Bai Xiaon dengan penuh semangat menampar tungku pil, dan suara gemuruh bergema saat dibuka untuk mengungkapkan sepotong dupa hitam seukuran telapak tangan. Setelah menariknya keluar, dia memegangnya di tangannya dan melihatnya dengan curiga. Dupa hitam tidak mengeluarkan aroma obat apapun, dan pada dasarnya tampak biasa saja. Bai Xiaon menggaruk kepalanya. Setelah semua penyesuaian yang dia buat pada formula, ini adalah hasil akhir, tetapi dia tidak yakin apa jenis dupa obat itu. Itu seharusnya bekerja. Aku memasukkan banyak bunga mayat, dan juga beberapa rumput busuk. Aku menggunakan semua jenis tanaman obat yang bagus untuk memperbaiki jenazah. Dia melihat dupa, lalu melirik mayat di tangki darah. Jika dia berada di sekte stream roh, dia tidak akan berani mengujinya. Tetapi mengingat dia hanya bekerja dengan mayat, dia tidak terlalu khawatir tentang sesuatu yang terjadi. Itu pasti akan berhasil. Mengambil napas dalam-dalam, dia menyatukan kedua tangannya dan kemudian melepaskan kekuatan spiritual, menciptakan api tak terlihat yang menyalakan dupa. Saat asap naik, dia melambaikan tangannya, mengirimkan dupa ke mayat. Segera menyatu ke dalamnya, menyebabkan asap menguap dan mengisi seluruh tangki. Ketika dia melihat semua asap, Bai Xiaon berlari keluar dari gua mayat, dan keluar dari seluruh kilang mayat secara umum. Dia tidak berani untuk tetap tinggal dan secara tidak sengaja menghirup beberapa dupa, yang dapat menyebabkan bencana yang lebih besar. Dia menghabiskan sisa hari berjalan melalui sekte, sampai dia yakin cukup waktu telah berlalu. Di bawah penutup malam, dia menyelinap kembali ke gua mayat. Hanya setelah memastikan bahwa tidak ada lagi asap yang muncul, ia bergerak maju ke arah sumur. Hal pertama yang dilihatnya adalah asap itu benar-benar hilang. Warna merah air telah sedikit memudar, dan rambut merah bisa dilihat di kepala mayat. Itu benar-benar pemandangan yang menakutkan, dan membuat mayat itu terlihat lebih membunuh daripada sebelumnya. Rambut merah. Dengan mata terbelalak, dia melangkah sedikit lebih dekat ke mayat. Tiba-tiba, dia merasa seperti tidak sendirian di kamar. Pada saat yang sama, mata mayat itu tersentak terbuka, dan mereka semerah darah. Tidak ada kehidupan di mata itu. Mereka sedingin es, seolah-olah kematian sendiri menatapnya. Memancarkan aura yang sangat dingin, mayat itu mulai bangkit. Kulit kepala kesemutan karena shock. Bai Xiaon mundur dan mengeluarkan selip batu giok yang bisa digunakan untuk mengendalikan mayat. Setelah mendorong jarinya ke bawah, zombie perlahan berhenti. Setelah memastikan bahwa itu benar-benar tidak bergerak, dia beringsut lebih dekat lagi untuk melihat rambut merah. Merengut, dia berkata, Yesus Xiaoshan berbicara tentang zombie dengan rambut putih dan rambut hitam. Dia tidak mengatakan apa-apa tentang rambut merah. Apakah rambut merah dihitung? Merasa sedikit sakit kepala, dia mengertakkan gigi. Ah, itu tidak masalah. Jelas ada masalah dengan formula obat aku. Beberapa perubahan pasti akan membuat rambut zombie ini menjadi putih. Duduk bersila, dia mulai memikirkan masalah secara rinci. Beberapa hari kemudian, dia tampak lelah, tetapi menampar pahanya dengan gembira. Pasti ada masalah dengan air di waduk. Air berubah warna karena zombie menyerap kemerahan. Semakin dia memikirkannya, semakin masuk akal. Tanpa ragu-ragu lagi, dia mulai meramu. Dia mengubah formula kali ini, menambahkan beberapa tanaman obat yang berbeda. Kali ini, dia tidak hanya membuat dupa obat, tetapi juga pil obat. Beberapa hari kemudian, dengan kegembiraan dan antisipasi yang besar, ia melemparkan pil obat ke dalam sumur darah. Segera setelah pil obat memasuki sumur, itu tenggelam ke dalam air. Beberapa saat kemudian, air mulai menggelembung dan bergolak, dan gelembung besar muncul di mana-mana. Saat itu terjadi, Bai Xiaon melemparkan sepotong dupa, yang mendarat ke zombie berambut merah.
Kali ini, dia tidak pergi, meskipun dia sedikit mundur. Asap memenuhi tangki, dan suara gemericik mulai muncul dari dalam. Kemudian lolongan tidak manusiawi bergema, sesuatu yang terdengar hampir seperti keluar dari mulut hantu jahat atau iblis jahat. Beberapa jam kemudian, asapnya mulai jernih, dan Bai Xiaon mengintip untuk mencoba melihat ke dalam waduk. Ubah ke rambut putih. Ayo, berubah. Perubahan. Bahkan ketika dia bergumam, asapnya hilang, dan dia bergegas ke tepi sumur. Begitu dia menatap zombie, tatapan kosong muncul di matanya. Rambut ungu. Zombie di waduk tidak lagi memiliki rambut merah, tetapi ungu. Aura pembunuhannya bahkan lebih kuat, dan banyak air di waduk telah terkuras. Beberapa saat kemudian, lebih banyak air berwarna darah mengalir masuk untuk mengisi tangki air kembali. Yang paling mengejutkan dari semuanya adalah bahwa rambut violet panjangnya sepenuhnya 3 inci, lebih lama dari rambut merah sebelumnya. Selanjutnya, jari-jari zombie sekarang memakai cakar yang panjang dan tajam. Apa ini? Bai Xiaon bergumam, mata terbelalak. Zombie tentu terlihat jauh lebih mengesankan, jadi dia bertanya pada Nick Trip tentang itu. Namun, Nick Trip peniru juga belum pernah mendengar zombie seperti ini. Dia ragu-ragu sebentar, dan meskipun akan meminta Su Xiaoshan untuk datang melihatnya. Tapi kemudian dia memikirkan pil aneh yang sering muncul ketika dia meramu obat, dan ekspresinya berkedip. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan dupa? Dia berpikir sejenak tentang semua hewan aneh yang dia lepaskan di sekte stream roh, dan menggigil. Aku pasti bisa memutihkan rambutnya. Mengambil napas dalam-dalam, dia menggertakkan giginya dan mulai meramu. Bai Xiaon terus menghasilkan satu jenis dupa demi satu. Rambut zombie berubah dari ungu menjadi merah muda, kemudian dari merah muda menjadi oranye. Pada satu titik bahkan berubah menjadi biru. Tapi tidak pernah putih. Selanjutnya, rambut tumbuh lebih lama dan lebih lama dengan setiap transformasi. Pada saat warnanya membiru, panjangnya sepertiga meter. Bersamaan dengan itu, aura pembunuh zombie tumbuh lebih kuat dan lebih kuat, dan cakarnya menjadi lebih tajam. Dua taring yang tampak berbahaya muncul di mulutnya, dan kulitnya berubah warna bersamaan dengan rambutnya. Air dalam waduk dikeringkan berulang-ulang, kemudian diisi ulang secara alami. Setengah tahun berlalu, dan Bai Xiaon berdiri di tepi sumur. Dia telah menatap zombie berkali-kali sehingga dia mulai menjadi gila. Aku menolak untuk percaya bahwa aku akan gagal. Chapter 190. Bai Xiaon menjadi sangat marah. Dia berdiri di sana berhadapan dengan zombie, penuh dengan frustrasi bahwa itu tidak akan memutih. Berputar, dia mulai melemparkan tanaman obat ke dalam tungku pil, termasuk tanaman sekte aliran darah khusus. Mengubah formula pil sekali lagi, dia mulai dengan gila mengabdikan dirinya untuk meramu. Rambutnya berantakan total, dan dia sudah lupa bahwa dia tidak berada di sekte stream roh. Dia benar-benar tenggelam dalam ramu obat sampai gila. Matanya memerah, dan bahkan jiwa Nick Trip yang penipu gemetar. Dia hampir merasa seperti kembali ke Valen Sword World, dan tidak berani mengganggu Bai Xiaon bahkan dengan cara sekecil apapun. Bai Xiaon ini gila, pikirnya. Saat Bai Xiaon mengerjakan pengobatan roh barunya, Su Xiaoshan berada di lokasi lain di kilang mayat, dengan sedih merenungkan masalah tertentu yang muncul selama sekitar setengah tahun terakhir ini. Untuk beberapa alasan, serum darah pemurnian mayat di kilang mayatnya terkuras jauh lebih cepat dari biasanya. Apa yang terjadi? Pikirnya. Itu cukup sakit kepala untuk menyelidiki masalah ini, mengingat bahwa ada lebih dari 1.000 mayat disaring pada waktu tertentu. Bagaimanapun, tingkat drainase serum darah masih dalam batas yang dapat diterima. Ah, terserahlah. Aku kira itu hanya berarti bahwa aku akan dapat meningkatkan kilang mayat aku lebih cepat dari yang diharapkan. Dengan itu, ia mengesampingkan masalah ini. Sebulan kemudian, Bai Xiaon ada di sana di gua mayat, melihat tungku pil dan tertawa. Dia bahkan telah menuangkan darahnya sendiri ke dalam campuran untuk membuat setumpuk dupa obat ini. Mudah-mudahan, darahnya akan menghasut ki darah dari tangan besar untuk menghasilkan transformasi yang mengejutkan. Dia menampar sisi tungku pil, dan asap menyemprot keluar, yang dia melambaikan ke samping. Ketika dia melihat sepotong dupa putih seukuran jari di dalam, dia melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Kali ini pasti akan memutih. Dia hati-hati mengambil dupa untuk memeriksanya dengan cermat. Meskipun sangat kecil, itu sebenarnya lebih kuat daripada jenis dupa lain yang ia hasilkan hingga saat ini. Bahkan kekuatan dari semua potongan dupa sebelumnya yang ditambahkan bersama-sama tidak dapat menyamai yang ini. Akhirnya, aku akan menghasilkan zombie pucatku. Dia meraung. Melambaikan tangannya,
Dia mengirim potongan dupa seukuran jari yang terbang ke arah mayat. Itu langsung menembus seluruh rambut untuk mendarat di dahi zombie, di mana ia mulai terbakar, melepaskan asap putih pekat. Asap menyebar dengan cepat, dan sebagai tanggapan, Bai Xiaon melesat ke belakang. Pada titik tertentu, itu berhenti berkembang, tetapi sangat tebal sehingga tidak ada yang terlihat di dalamnya. Namun, lolongan menakutkan yang tak terlukiskan bisa terdengar bergema. Entah bagaimana, bahkan ada sedikit kegembiraan dalam lolongan. Bai Xiaon mulai menjadi lebih bersemangat dari sebelumnya. Sementara itu, Su Xiaoshan berada di kamarnya di kilang mayat. Terlihat sangat cemas ketika dia berdiri di depan seorang lelaki tua, yang duduk di sana di salah satu kursi di ruangan itu, menatapnya dengan dingin. Lelaki tua itu mengenakan jubah abu-abu tebal yang disulam dengan gambar puncak gunung. Jika kamu melihat dari dekat, itu tidak lain adalah korpse Pig. Wajah zombie yang ganas dapat terlihat di lengan jubah pria tua itu, yang terlihat sangat realistis saat ia menjentikkan lengan bajunya. Pria tua itu memiliki rambut acak-acakan, dan wajahnya dipenuhi bekas luka, tetapi ia memancarkan kekuatan hidup yang kuat. Rupanya, usianya yang sebenarnya berbeda dari penampilannya. Basis kultivasinya tidak dalam tahap inti emas, tetapi ia berada di puncak yayasan pendirian, dan pada kenyataannya, sudah dalam tahap kuasi inti. Dia hanya sepotong jauhnya dari mencapai formasi inti. Su Xiaoshan berdehem dan dengan tergesa-gesa menjelaskan, Grand Elder, apakah aku masih punya waktu? Jangan khawatir. Aku, Su Xiaoshan, telah merawat kilang mayat ini selama hampir 1 tahun sekarang. Bagaimana aku tidak bisa membayar batu roh yang aku miliki? Dalam 3 bulan, kumpulan zombie pertama akan siap, dan aku akan membayar kamu kembali, baik pokok maupun bunganya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa sesepuh Grand Corpse Peak secara pribadi akan datang untuk bertanya kepadanya tentang biaya yang terkait dengan kilang mayat. Tetua Su, jika tak tetua, ya aku benar-benar berharap kamu akan melakukan apa yang kamu katakan. Jika saatnya tiba dan kamu tidak membayar berutang, tidak masalah kamu memiliki patriark yang mendukung kamu. Aku masih akan meminta pertanggungjawaban kamu atas kerugian itu. Dengan itu, kakek tua Corpse Peak berbalik untuk pergi. Tapi kemudian, pintu tiba-tiba membanting terbuka, dan seorang pemuda yang kebingungan masuk. Apa yang menyakitkan? Su Xiaoshan menyalak, memandang dengan wajah muram. Tepat ketika dia berhasil mendapatkan Grand Elder dari punggungnya, si bujang ini menerobos masuk untuk menyebabkan masalah. Namun, bahkan ketika niat pembunuhannya berkobar, dia melihat betapa ketakutannya pria muda itu. Tuan muda, sesuatu yang sangat buruk sedang terjadi. Hampir 30% serum darah pemurnian mayat telah lenyap, sekaligus. Pemuda berwajah pucat itu sepertinya hampir menangis. Dia bertanggung jawab untuk menyimpan catatan mengenai serum darah pemurnian mayat, dan ketika dia melihat pengurangan yang sangat besar, dia tidak yakin apa yang harus dilakukan. Baru setelah dia selesai berbicara dia menyadari bahwa Tuan Muda Xia Xiaoshan tidak sendirian. Pria tua di ruangan itu tampak agak akrab, dan ketika dia menatapnya lebih dekat, pikirannya tiba-tiba mulai berputar. GG Grand Elder. Ketika Su Xiaoshan mendengar apa yang terjadi, kulit kepalanya mulai tergelitik begitu keras hingga rasanya seperti meledak. 30%. Dia bertanya, matanya berubah merah. Dia segera berlari keluar untuk memeriksa altar serum darah. Adapun kakek tua, dia tampak benar-benar terkejut. Bahkan pada titik kritis dalam proses pemurnian mayat, tidak akan pernah ada kehilangan serum darah yang begitu drastis, kecuali jika zombie yang sangat kuat diproduksi. Kerugian 30%. Pikirnya. Tanpa ragu, dia mulai bergerak. Segera, Su Xiaoshan berada di altar serum darah. Di sana, sebuah sumur darah besar dapat dilihat dengan lebih dari 1.000 saluran yang mengarah ke berbagai gua mayat. Begitu Su Xiaoshan muncul, para murid yang bertanggung jawab atas altar memandang. Dengan wajah asyen, mereka saling berpegangan tangan untuk memberi salam. Su Xiaoshan bahkan tidak mendengar mereka berbicara. Dia menatap ke bawah ke waduk besar, berpikir kembali ke hari sebelumnya, ketika itu sebagian besar sudah penuh. Tapi sekarang, setengah dari jumlah itu hilang. Bagaimana ini mungkin? Pikirnya, mulai bergetar. Serum darah harus dibeli dengan biaya yang signifikan, dan apa yang dilihatnya di depan matanya sendiri menyebabkan penglihatannya mulai memudar. Tapi kemudian, dia menyaksikan hampir semua serum yang tersisa terkuras habis, mengungkapkan bagian bawah tangki dan membiarkannya benar-benar kosong. Semua serum darah dapat dilihat mengalir ke satu saluran tertentu. Itu mengarah ke gua mayat Nick Trip. Sambil meledak dengan aura pembunuh, dia mengeluarkan raungan kemarahan dan melaju menjauh dari altar serum darah dan menuju gua mayat Bai Xiaon. Di gua yang sangat mayat itu, Bai Xiaon sedang menonton ketika asap putih mulai cerah. Jantungnya meledak dengan sukacita,
Dia baru saja akan melangkah maju ketika tiba-tiba, wajahnya jatuh, dan matanya melebar karena tidak percaya. Apa yang terjadi? Katanya. Dia menggosok matanya, tidak berani percaya apa yang dilihatnya. Di sana, di dalam asap putih ada banyak rambut hijau, berputar dan berputar ketika mereka melayang di udara. Beberapa dari mereka benar-benar masuk ke dinding gua. Bai Xiaon merasakan kulit kepalanya kesemutan. Dia dengan cepat membuka mata ketiga dan melihat ke asap. Sampai saat ini, waduk bahkan tidak terlihat lagi, juga mayat. Yang dia lihat hanyalah bola rambut hijau besar. Rambutnya tidak hanya menyebar untuk mengisi gua mayat, beberapa di antaranya telah menembus ke dinding dan menyebar ke siapa tahu di mana. Apakah itu rambut? Pikir Bai Xiaon, mundur secepat mungkin, pikirannya berputar. Pada saat itu, teriakan kaget dan alarm mulai berdering dari lebih dari 1.000 gua mayat lainnya. Apa yang sedang terjadi? Surga. Apa yang terjadi? Apa untayan hijau ini? Sialan. Apa yang dilakukan helai hijau ini di gua mayatku? Saat itulah suara gemuruh besar naik yang bisa mengguncang langit dan bumi, mengisi seluruh kilang mayat. Gua mayat mulai runtuh ketika helai rambut hijau melaju masuk. Selanjutnya, rambut hijau menusuk ke tubuh zombie yang masih di tengah-tengah diproduksi. Kemudian, rambut di kepala zombie itu mulai berubah menjadi hijau, bahkan yang sudah memiliki rambut putih. Tapi itu bukan apa-apa. Beberapa rambut menusuk ke tanah. Itu tidak bisa terlalu dalam, jadi itu akan keluar dari tanah agak jauh sebelum menusuk kembali. Su Xiaoshan menyaksikan dengan kaget ketika kilang mayat mulai hancur berkeping-keping. Selain itu, pohon-pohon di daerah itu juga mulai menumbuhkan rambut hijau, begitu pula bebatuan, tanaman, bunga, dan bangunan lainnya. Semuanya berubah hijau. Saat kilang mayat itu runtuh, lebih banyak rambut hijau muncul dan menyebar ke segala arah. Murid yang tak terhitung jumlahnya muncul, melarikan diri dengan ekspresi kaget dan ketakutan di wajah mereka. Benda apa ini? Mayatku yang halus. Aku bekerja selama 2 tahun untuk hal itu. Sekarang helai hijau itu muncul dan berubah menjadi hijau. Siapa yang melakukan ini? Ketika orang-orang mulai berteriak kegilaan, ekspresi teror muncul di wajah Bai Xiaon. Dia terbang keluar dari gua mayat, meninggalkan banyak rambut hijau yang meledak. Nick Trip, apa yang kamu lakukan? Su Xiaoshan berteriak, gemetaran karena marah. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, semua orang di daerah itu berbalik untuk melihat Bai Xiaon. Bai Xiaon tahu bahwa, sekali lagi, dia telah memprovokasi bencana. Dengan jantung berdebar karena ketakutan, dia menjerit memilukan dan kemudian berkata, benda apa itu? Sialan. Siapa yang melakukan ini? Mayatku yang halus. Aku sudah bekerja keras selama 1/2 tahun. Semua orang di sekitarnya menatapnya dengan kaget. Beraninya kamu mencoba menipu tetua sepertiku. Kamu sudah mati. Mata Su Xiaoshan berkedip dengan niat membunuh saat ia terkekeh marah. Melambaikan tangannya, dia mengirim kekuatan laut spiritual Earth-nya ke dalam gerakan. Kekuatan arus pasang meletus, bersama dengan aura pembunuh yang mengamuk. Dalam sekejap mata, fluktuasi mematikan berpacu ke Bai Xiaon. Tidak seorang pun melakukan sesuatu untuk mencegah apa yang terjadi. Adapun Grand Elder Corp Sepik, dia hanya mengerutkan kening. Wajah Bai Xiaon jatuh. Dia tidak bisa hanya mengungkapkan basis kultivasi yang sebenarnya. Tetapi jika dia tidak melakukannya, maka berdasarkan tingkat kekuatan Nick Trip saat ini, serangan ini harus membunuhnya di luar bayang-bayang keraguan. Namun, bahkan di saat teror Bai Xiaon, lolongan yang tak terhitung mulai bangkit dari gua mayat. Sesuatu yang sangat aneh sedang terjadi.